Tuhan, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan pada saat pagi hari ini kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi. Tidak memperlambat waktu, mari kita buka ayat firman Tuhan kita yang terdapat dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Tetaplah berdoa. Sekali lagi, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Tetaplah berdoa. Firman Tuhan pada pagi hari ini datang kembali kepada kita, mengingatkan kepada kita untuk tetaplah berdoa. Firman Tuhan pada saat ini, mungkin firman Tuhan ini sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Bahkan firman Tuhan ini sangat singkat bagi kita semua, tapi maknanya sangat besar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Saat pada pagi hari ini, apa sih doa itu bagi kehidupan orang Kristen? Apa sih doa itu bagi kehidupan orang percaya? Doa itu yang pertama yaitu berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang kedua, berhubungan intim dengan Tuhan. Kenapa saya katakan di sini berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan dan berhubungan intim dengan Tuhan? Inilah salah satu cara supaya kita lebih lagi mengenal Tuhan dan lebih lagi dekat dengan Tuhan. Nah, doa itu adalah nafas kehidupan orang percaya. Doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Nah, di sini firman Tuhan sangat-sangat menekankan dan mengingatkan kepada kita bahwa agar kita tetaplah berdoa dimanapun kita berada, bahkan apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, saat kita susah, saat kita senang, ingat kita datang kepada Tuhan, kita berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan itu luar biasa. Contohnya saja ketika kita berkomunikasi dengan orang-orang terdekat kita, dengan sahabat, dengan teman, dengan keluarga, dengan orang tua, kita berbicara dengan mereka. Begitu juga ketika kita berkomunikasi berbicara dengan Tuhan. Nah, saat kita mengalami pergumulan berat sekalipun, saat kita mengalami beban berat sekalipun dalam kehidupan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Mari berkomunikasi dengan Tuhan. Maka di situ kita akan mendapatkan kelegaan. Disitulah kita akan mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Karena saat kita mengalami hal-hal terpuruk dalam kehidupan kita, saat kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita, tapi ketika kita ingat untuk memberikan waktu kita kepada Tuhan, ketika kita ingat untuk memberikan waktu kita untuk berjumpa dengan Tuhan, maka disitulah kita merasakan bahwa kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin saat hari-hari ini kita banyak sekali mengalami pergumulan, banyak sekali permasalahan kehidupan yang kita alami, tapi ingat hanya satu pribadi yang setia ada bersama kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Dia agar setiap pergumulan kita, setiap hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, kita serahkan semua ke dalam Tuhan. Bahkan lewat doa, banyak hal yang Tuhan singkapkan dalam kehidupan kita. Lewat doa, banyak hal yang kita dapatkan. Contohnya, seperti mungkin kita mengalami sakit, penyakit, beban berat sekalipun, ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta pertolongan kepada Tuhan, minta kesembuhan kepada Tuhan, maka disitulah pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dalam doa juga, jangan kita bertele-tele, jangan kita menganggap doa kita itu panjang dan lebar, tetapi ingat, Tuhan tidak memandang itu semua. Mari kita buka ayat firman Tuhan kita yang terdapat dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-7. Matius 6 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan kembali lagi kepada kita. Jangan kita bertele-tele dalam berdoa. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jangan seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan kita banyak perkataan, bukan kita banyak kata-kata untuk datang kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, bahwa itu akan dikabulkan Tuhan. Tapi ingat, ketika kita doa dengan kesungguhan hati, dengan keyakinan, bahkan dengan iman kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, maka di situ ada jawaban yang pasti Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Contoh dalam Alkitab,
banyak dalam Alkitab contoh-contohnya, tapi kita ambil salah satu dari contoh Alkitab yaitu Ishak. Kita buka dalam Kejadian 25 ayat yang ke-21. Kejadian 25 ayat yang ke-21, di sini cerita tentang Ishak. Kejadian 25 ayat 21 berbunyi demikian. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Nah, di sini firman Tuhan mengingatkan bahwa ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh berkomunikasi dengan Tuhan, bahkan kita imani setiap doa, setiap ucapan, setiap perkataan yang kita minta kepada Tuhan, maka di situ Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Contohnya Ishak, dia memiliki istri yang kurang lebih 20 tahun tidak mengandung. Tetapi ketika Ishak sungguh-sungguh memohon, meminta kepada Tuhan agar istrinya mengandung, dan seketika itu juga Tuhan mengabulkan permintaan Ishak. Akhirnya istrinya Ribka mengandung seorang anak. Nah, dari kisah Ishak ini kita bisa sama-sama belajar bahwa ketika kita sungguh-sungguh dalam doa, ketika sungguh-sungguh kita menaikkan setiap kerinduan hati kita kepada Tuhan, maka di situ ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian semua, agar Bapak Ibu Saudara sekalian semua, orang-orang percaya di luar sana, agar dapat semakin lagi, lebih dan lebih lagi mengenal Tuhan, lebih dan lebih lagi mau datang kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, demikianlah firman Tuhan, Immanuel, Tuhan beserta kita.